kayaknya aku minat di bidang ini gitu toh. Tren editor berkelas. Nah, itu saya ikut di situ. Sering gagal itu kan dia jadi tahu, oh ini aku harusnya nggak gini, oh harusnya aku gini. Kegagalan itu adalah salah satu cara buat kita itu bisa belajar lebih baik lagi. Gagal dan akhirnya kita kan punya ciri khas kita sendiri gitu. 15.000 satu logo, dan saya waktu itu kan nggak punya rekening, jadi saya suruh bayarnya itu pakai pulsa. Pertama kali bisa bikin karya terus itu bisa dijual dan itu kayak menghasilkan keuntungan gitu kan. Sebagus-bagus apapun karyamu pasti ada yang tidak suka, dan seburuk-buruk apapun karyamu pasti ada aja yang suka. Jadi jangan pernah berhenti berkarya. Ayo kita berani melangkah gitu. Entah nanti kedepannya gimana, gagal atau apa, itu wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Pinchers, selamat datang di Bingkai Cerita. Ruang di mana setiap karya mempunyai cerita dan setiap cerita layak untuk didengarkan. Ya, di podcast ini kita tidak hanya membicarakan sebuah hasil karya, tapi juga membingkai bagaimana proses, kegagalan, dan juga pembelajaran yang dapat kita saksikan bersama. Nah, pertanyaannya, bagaimana hobi dan kreativitas bisa berkembang hingga menghasilkan cuan? Pada kesempatan kali ini, itu semua akan dibahas tuntas oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Ini dia, Kak Agus dan Kak Amel. Ya. Ya, jadi di sini Kak Agus dan Kak Amel ini memiliki kreativitas ya, baik dari freelance maupun karya-karya yang bisa disediakan apa digarap oleh mereka ini, baik dari Kak Agus ini yang di bidang grafis, dan juga Kak Amel ini yang di bidang apa Kak? Di bidang buket. Buket bunga. Iya, bunga. Oke, sebelumnya halo Kak Amel, halo Kak Agus. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, buruk atau baik? Alhamdulillah baik. Seperti Alhamdulillah yang pastinya baik ya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang dan Iya. juga bersedia berbagi di Bingkai Cerita. Sama-sama. Biar makin enjoy nih, bisa dong ya kalian perkenalkan satu persatu biar lebih makin kenal gitu. Makin kenal dengan Sobat Bingkai. Iya, Iya. silakan. Ya, perkenalkan saya Agus Wahyudin. Saya juga seorang freelance graphic designer dan juga mahasiswa. Tadinya Amel. Halo, kenalin aku Amelia Monika, bisa dipanggil Amel. Di sini aku sebagai tukang buket ya, yang aku garap sendiri gitu. Dan aku juga sebagai mahasiswa saat ini. Oke, Kak Agus dan Kak Amel boleh nih diceritakan bagaimana awalnya terjun ke dunia freelance, itu apakah dari hobi atau dari skill, dan momen apa yang buat Kak Amel dan Kak Agus sadar bahwanya skill itu bisa dikerjakan lebih serius dan menghasilkan cuan. Siapa dulu nih? Sud, boleh? Langsung saja, Oke. Kak Amel dulu. Oke, dari aku dulu. Kalau aku sendiri gimana ya? Kalau dibilang hobi atau skill kayaknya bukan ya, karena lebih ke ini sih, minat gitu. Minat aku dari kecil tuh udah suka banget sama yang namanya kerajinan tangan gitu kan. Kerajinan tangan, entah apapun itu, pokok yang dari hasil tangan aku sendiri gitu. Jadi nggak hanya buat buket aja, mungkin buat kerajinan dari barang bekas gitu. Dulu kan sering ya disuruh bikin-bikin kerajinan dari barang bekas, itu sering banget. Jadi dari situ aku mulai kayak ngerasa kayaknya aku minat di bidang ini gitu toh. Terus pada saat SMA aku itu lihat temen aku itu kebetulan ngejalanin bisnis buket bersamaan dengan dia sekolah gitu kan. Dan saat itu dia itu berada di asrama. Jadi kan kalau sekolah terus plus asrama kan kegiatannya banyak banget ya. Dan itu kayak aku kayak gimana ya, kayak kagum aja kok bisa ya dia itu menyeimbangkan antara sekolah
terus dia di asrama yang apa ya, kegiatannya itu kayak ngaji. Setelah pulang sekolah pun dia masih ngaji gitu kan. Nah, terus itu masih dia ngerjain pesanan buketnya gitu kan. Terus aku dari situ kayak mikir, orang temen aku aja bisa, masa aku nggak bisa gitu kan. Jadi aku mulai dari situ tuh kayak mulai ngerancang, apa aku mulai bisnis ini aja ya, kayaknya kok menguntungkan. Dan ini kan kalau dilihat peluangnya itu nggak hanya dalam jangka pendek, kayak jangka panjang gitu ya, pasti ada perkembangannya di masa depan gitu. Itu sih. Apalagi di media sosial yang sekarang sudah maksud ya Kak, bisa di up di media sosial. Betul. Kemungkinan kesananya nggak hanya di sekitar desa lingkup sini aja, tapi Betul. bisa dari luar kota juga. Mm-mm. Selanjutnya mungkin dari Kak Agus. Ya, kalau dari saya, kalau pertanyaannya skill atau hobi, kalau saya berangkat dari kesukaan. Jadi waktu saya masih MTS, itu saya sering atau juga suka bikin editan itu kata-kata. Kalau saya di sini kan sebagai grafis ya, itu kata-kata kayak di Facebook ataupun juga di Instagram itu ada tren editor berkelas. Nah, itu saya ikut di situ. Jadi saya bikin kata-kata, terus kemudian saya upload di beberapa platform saya. Terus saya juga waktu MTS itu ngebangun yang namanya akun Instagram, membahasnya itu tentang sepak bola, akun berita sepak bola. Nah, itu editannya saya bikin sendiri. Jadi akhirnya tiap hari saya mau nggak mau harus ngedit kan, ngedit, bikin editan. Terus juga akhirnya lama-kelamaan saya kepikiran buat bikin jasa desain itu. Terus saya promosikan di akun bola itu, akhirnya mulai ada klien dari situ. Gitu sih. Iya. Nah, dari tadi kan Kak Amel ya, kan dari kecil itu udah minat, suka bikin bentuk-bentuk itu kan Kak? Ya. Terus Kak Agus itu berawal dari yang mengikuti tren editor berkelas. Iya kan Kak? Bener ya. Jadi sebenarnya menurut kalian kreativitas itu adalah sebuah bakat atau hal yang perlu diasah? Lalu dan apa yang paling membantu untuk sampai mendapatkan klien gitu? Dari Kak Mel dulu. Oke, dari aku dulu lagi ini. Kalau dari aku mungkin gini ya, orang itu kan ada dua tipe ya. Yang pertama dia itu kelihatannya udah berbakat dari lahir gitu kan. Iya. Jadi dari lahir itu dia udah punya bakat tersendiri. Tapi kalau gimana ya, nggak dikembangin ya, nggak dilatih, itu kan bisa mandek gitu kan. Jadi tidak bisa berkembang gitu. Tapi kalau ada orang itu dari awal tuh kayak nggak bisa apa-apa, tapi dia punya kemauan, punya niat, terus dia terus berlatih, terus melihat, terus meniru, terus kemudian kan sering gagal, itu kan dia jadi tahu, oh ini aku harusnya nggak gini, oh harusnya aku gini gitu kan. Dia jadi tahu proses dia, jadi dia semakin apa ya, bisa membentuk jiwanya yang bisa membentuk jiwa yang kreatif dari apa ya, kemauan dia yang mau belajar tadi dan juga konsisten ya pastinya. Dan kalau untuk apa tadi pertanyaan yang kedua, Bagaimana apa ya hal yang membantu untuk sampai kalian tuh mendapatkan klien? Ya. ini sih kalau kita punya dagangan kan harusnya orang harus tahu dagangan kita ya. Nah, gimana sih caranya mereka tahu dagangan kita ya? Tentunya kita apa ya, memamerkan lah istilahnya, memamerkan dagangan kita ke mereka gitu. Karena sekarang ini udah ada yang namanya media sosial ya, mungkin dari TikTok, IG itu kan apa ya, konten itu cepat naiknya gitu ya kalau kita buat konten yang menariknya. Jadi kita harus apa ya, sering-sering melakukan promosi gitu dengan mungkin apa ya, dengan konten-konten yang sekiranya orang itu tertarik nonton konten kita, terus tanpa sadar mereka jadi oh kayaknya ini bagus deh, kualitasnya juga bagus, terus konsisten bikin konten, kayaknya aku bisa pesan di sini deh. Dan kayak biasanya kan kita kalau bikin konten juga kayak nyantumin apa ya namanya, testi dari pelanggan kita sebelumnya kan. Jadi kayak mereka oh ini bagus ya kayaknya, soalnya udah ada banyak yang pesan gitu.
Jadi harus konsisten bikin promosi gitu Promosi, ya, ya. betul. Harus sering-sering upload Iya. bagaimana Betul. Kalau kita produk kita itu. kalau kita nggak ngelakuin promosi, orang nggak akan tahu kan kita Iya, dagang benar, gitu. benar. Jadi harus apa ya, aktif lah promosi di media sosial. Betul, betul banget. Itu. Kalau Kak Agus sendiri gimana nih? Ya, kalau menurut saya seperti yang Kak Amel tadi bilang ya, kreativitas itu harus kita asah, harus kita latih sendiri agar nantinya ketika kita mengasah itu kita bisa membuat karya-karya yang lebih baik untuk kedepannya seperti itu. Dan untuk bagaimana cara saya mendapatkan klien, kalau saya itu biasanya pakai konten saya punya platform sendiri. Kalau dulu saya pakai Instagram. Waktu masih MTS sampai MAN saya pakai Instagram, terus saya masuk kuliah saya mulai beralih ke TikTok karena di TikTok itu lebih ramai. Jadi intinya konsisten buat upload konten, nanti klien bakal datang sendiri. Itu. Nanti pada intinya kreativitas itu harus diasah ya Kak. Ya, Nah, kalau diasah kan pasti ada jatuh bangunnya. Banyak yang gagal baru bisa sukses. Nah, gimana saat gagal itu? Kita kan pasti merasa stuck atau capek mental. Nah, biasanya cara mengatasinya itu bagaimana supaya kreativitas tetap berjalan? Ya, kalau mengenai kegagalan ya, dari kegagalan itu tergantung bagaimana kita itu menyikapi kegagalan tersebut. Jadi kegagalan itu adalah salah satu cara buat kita itu bisa belajar lebih baik lagi. Jadi selama kita punya tujuan yang jelas, kegagalan itu bukanlah hal ataupun bukan faktor yang bisa membuat kita berhenti. Nah itu, dan itu tertanam dari karakter orang masing-masing. Berarti perlu ditekankan bahwasanya gagal itu bukan gagal selamanya ya Kak. Kita harus bangkit lagi karena kegagalan itu suatu hal yang wajar untuk kita yang masih berproses. Nah, untuk Amel sendiri, Betul, seperti yang dikatakan Mas Agus sendiri kan, gagal itu jangan dijadikan kayak udahlah aku nyerah aja, udah gagal sekali terus nggak mau coba ya. Karena ya gagal itu wajar, nggak mungkin kan kita langsung pro gitu, langsung bisa kan nggak mungkin ya. Kita berawal dari yang nggak bisa, terus belajar, ada gagal, dan akhirnya kita kan punya ciri khas kita sendiri gitu. Itu sih. tapi kan kebanyakan Gen Z itu maunya yang instan ya Kak. Nah, itu gimana itu? Nah, itu yang sulit ya. Kita harus merubah mindset kita itu. Yang penting ini dari sini. Gitu sih. Oke. Ya, jadi kan kalau mulai dari awal atau bagaimana prosesnya kan mestinya banyak kegagalan atau banyak yang harus diuji coba ulang gitu. Nah, di balik itu semua kan pasti ada tantangannya ya Kak ya. Terus apa nih tantangan terberat kalian atau tantangan dari merubah kreativitas menjadi sumber penghasilan kalian itu? Dari siapa? Ya, jadi untuk tantangannya bagaimana mengubah keterampilan atau juga kreativitas menjadi penghasilan. Kalau saya itu konsistensi. Jadi buat kita itu bisa disiplin, bisa konsisten itu adalah tantangan yang sangat berat. Jadi kebanyakan orang itu ketika dia mau melangkah, mau mencoba hal baru, biasanya itu misalkan mau ngonten terus beberapa kali ngonten sepi, akhirnya berhenti gitu. Nah, konsistensi itu cukup susah menurut saya. Jadi kita harus konsisten, ngukus terus biar rame gitu ya Mas ya. Kalau menurut Kak Amel sendiri bagaimana nih? Ya, lagi-lagi sama dengan Kak Agus karena konsistensi memang sulit sekali ya. Karena gimana ya, kalau kita udah ngerasa itu tadi gagal kayak viewsku cuma sedikit. Nah, aku udah kayaknya aku buat video banyak pun kayaknya tetap sama aja gitu kan. Tapi ya selain itu, kalau dari aku sendiri itu ini sih, karena kan nentuin harga buket itu kan sulit banget ya. Karena gimana ya, kita kadang bingung kalau mau bikin harga yang agak murah itu nanti ada yang komen gini kayak kamu itu merusak harga pasar gitu kan. Tapi ya kalau aku agak naikin sedikit itu juga ada yang komen lagi kayak kok mahal banget, orang bahannya beli cuma segini, jadinya kok segini gitu. Padahal kan sebenarnya yang kita jual itu tuh bukan bahannya gitu loh. Yang kita jual itu adalah ide, karya, tenaga kita yang kita jual gitu. Itu sih yang paling sulit
Dan dari aku. ide juga nggak bisa dibeli ya, Kak? Betul, Nah, itu karena yang bikin ah, buket itu mahal. betul karena nggak semua orang bisa bikin gitu Nah, ya. betul, Dan betul sekali. waktunya itu belum tentu ada gitu. Ya. Terus kapan pertama kali karya Kak Agus atau Kak Amel itu berhasil menghasilkan cuan? Dan bagaimana sih perasaan pada waktu itu setelah berulang-ulang kali gagal? Nah, dari saya dulu ya. Jadi Ya. pertama kali saya mendapatkan pesanan desain itu desain logo waktu itu waktu zaman COVID tahun 2021-an lah. Itu pertama kali karya saya itu dibeli. Harganya waktu itu 15.000. 15.000 satu logo, dan saya waktu itu kan nggak punya rekening. Jadi saya suruh bayarnya itu pakai pulsa. Jadi waktu man itu saya terus gitu. Jadi waktu dapat pesanan saya kerjain, bayar pakai pulsa. Dapat pesanan kerjain, bayar pakai pulsa karena belum punya rekening gitu. Terus ya perasaan saya waktu itu ya biasa saja dan pertama kali itu saya jadi berpikir kalau misalkan desain ini bisa saya tekuni dan bisa menjadi peluang saya ke depannya. Seperti itu. Kenapa kok biasa saja, kan sudah berulang kali gagal? Kok bisa biasa aja ketika sudah mendapatkan uang? Ya, karena mungkin saya terbiasa untuk tidak terlalu merayakan sebuah keberhasilan. Jadi setiap keberhasilan apapun itu kan ada satu part dari kehidupan kita. Nanti waktu kita mungkin berhasil, setelahnya pasti kita akan mendapatkan kesulitan lagi. Jadi saya itu lebih memilih untuk fokus ke depannya itu seperti apa gitu. Ya, bagus juga sebenarnya. Ya. Kalau dari Kak Amel sendiri. Jadi pas waktu itu temen aku bentar aku nggak lupa ya. Oh iya betul. Pas saat itu temen aku pesan buket ke aku karena lihat aku itu bikin buket sebelumnya. Itu aku pertama kali bikin buket ya. Itu aku kasihkan ke temen aku yang ulang tahun. Ya, kayak testi gitu loh. Oh, iya. Ini aku bikin buket, kira-kira ada yang mau beli nggak ya gitu. Ada yang minat nggak ya? Ternyata ada temennya temenku lagi itu minat. Terus chat aku kayak, Kak bisa buatin buket ini nggak, isinya ini. Terus oke. Terus aku carikan barangnya. Jadi aku langsung cus ke toko buat cari snacknya itu apa aja. Terus waktu itu kan bahannya masih minim ya. Jadi aku juga sekalian belanja buat bahan-bahannya kayak kertas wrappingnya itu kan aku juga masih dikit banget, jadi aku harus beli saat itu. Terus aku buat di hari itu langsung selesai gitu. Terus ya waktu rasanya seneng banget sih karena kayak pertama kali bisa bikin karya terus itu bisa dijual dan itu kayak menghasilkan keuntungan gitu kan. Jadi kayak rasanya ya senang banget ya, walaupun nggak yang kayak wah seneng banget gitu. Ya seneng aja gitu, kayak oh ternyata aku bisa gitu. Berawal dari kayak coba-coba gitu kan, trial gitu. Lah, Ternyata ada yang mau gitu sama karya aku. Gitu sih. Nah, ternyata beda ya dari POV Kak Agus yang tadi biasa aja, terus Kak Amel yang seneng banget gitu ya. Nah, terus ini nih Kak, kan itu ada perbedaan kan dari kalian sebelum maupun menjadi ke sebuah freelancer gitu kan, ada perubahan nih dari diri kalian, mungkin dari pola pikir atau kepercayaan diri, itu gimana Kak? Dari sebelum menjadi freelancer menjadi sebuah freelancer, menjadi seorang freelancer gitu. Oh gitu. apa yang menonjol Pak dari skill? Mungkin ada perubahan dari skill, pola pikir atau kepercayaan diri, itu bagaimana ini? Kalau dari aku dulu ya. Ya. Kalau dari aku itu mungkin ya tentunya skill aku lebih meningkat ya, karena itu tadi kayak sering bikin jadi terbiasa kayak bikin. Jadi dulu kan pas awal-awal bikin buket itu bisa menghabiskan waktu berjam-jam, lama banget gitu loh bikinnya karena masih ngerangkainya kayak nggak pas lah, terus aneh gitu, terus wrapping itu kan susah banget itu.
itu mungkin sampai sekarang pun bisa part paling lama itu yaitu nge-wrapping buketnya itu. Jadi tapi dibandingkan dengan sekarang itu kan dulu semua proses itu kan sampai berjam-jam ya, tapi kalau sekarang itu mungkin 1 jam itu udah selesai, 1,5 jaman itu udah selesai itu sih. Terus juga ini sih rasa percaya diri aku agak meningkat sedikit karena kan harus bertemu klien gitu ya. Klien apa sih namanya? Customer. Iya, customer gitu. Jadi kayak aku harus kadang COD jadi nganter gitu jauh-jauh gitu loh. Jadi kayak selain jalan-jalan juga ya, terus bisa ketemu orang baru gitu. Padahal sebelumnya kayak nggak kenal gitu. Gitu sih. Lebih percaya diri, terus lebih terbiasa bikin buket. Berarti lebih itu skillnya lebih meningkat gitu ya kalau sudah jadi freelancer gitu, sama lebih pede ketemu banyak orang, ketemu banyak klien gitu. Kalau dari Kak Agus sendiri gimana? Ya kalau dari saya ya tentu saja waktu saya menjadi freelance ini skill saya meningkat. Jadi bukan cuma skill dalam desain, tapi skill juga dalam negosiasi, juga buat manajemen waktu. Karena saya juga kan aktif di kuliah dan juga organisasi. Jadi manajemen waktunya itu harus benar-benar tertata agar klien itu juga bisa mendapatkan hasilnya sesuai dengan deadline yang dia mau gitu. Itu untuk skillnya. Terus skill desain tentu saja juga meningkat juga karena beberapa klien itu mintanya itu kadang aneh-aneh gitu. Requestnya aneh-aneh gitu. Requestnya aneh-aneh. Jadi saya harus menyesuaikan dengan style atau gaya yang mau klien inginkan gitu. Akhirnya saya bisa belajar style lain ataupun juga gaya desain yang lain gitu. Itu meningkatkan skill saya. Terus untuk kepercayaan diri, mungkin saya kepercayaan dirinya itu dalam hal menunjukkan karya saya gitu biasanya. Kalau dulu saya itu gampang kayak insecure. Jadi saya berkarya, terus saya itu nguploadnya itu bukan di akun pribadi saya, tapi di akun yang lain, akun khusus untuk saya. Tapi untuk saat ini saya mulai percaya diri buat upload pekerjaan saya ataupun juga project-project saya itu di WhatsApp pribadi ataupun juga di Instagram pribadi gitu. Berarti dulu itu nguploadnya itu biar orang tahu desainnya tapi nggak perlu tahu siapa saya gitu ya kan. Kalau sekarang udah pede ya Kak ya, upload di sosmednya sendiri gitu. Sekarang harus tahu dong siapa di balik layarnya. Iya, semuanya harus tahu. Semua dari desainnya, dari kan kalau Kak Agus ini kan itu kan apa yang buat desain wisuda satu itu kan. Ternyata Kak Agus ya kan. Jadi orang-orang banyak yang kaget ternyata yang bikin desain itu orang ini. Akhirnya pada kenal gitu. Setelah Kak Agus memposting di media sosialnya sendiri, akhirnya semua orang jadi tahu siapa pembuat desain di balik wisuda Win1 gitu. Oke, mungkin itu saja untuk penutupan obrolan kali ini. Boleh dikasih dong pesan atau semacam nasihat untuk teman-teman pendengar yang mempunyai hobi dan kreativitas tetapi ia masih ragu untuk melangkah lebih jauh. Baik, mungkin dari saya dulu ya. Saya izin mengutip satu kalimat dari salah satu desainer juga. Jadi namanya Rio Purba. Ya kalimat ini yang memacu saya sampai sekarang itu bisa konsisten. Jadi kalimatnya gini, sebagus-bagus apapun karyamu pasti ada yang tidak suka, dan seburuk-buruk apapun karyamu pasti ada aja yang suka. Jadi jangan pernah berhenti berkarya. Kuat sekali ini. Kalau untuk Amel? Kalau dari aku ini ya buat teman-teman yang punya hobi atau minat, punya kreativitas itu jangan takut untuk melangkah ya, jangan takut untuk gagal karena semua itu nggak langsung berawal dari yang profesional gitu, nggak langsung jago. Jadi ayo kita berani melangkah gitu, entah nanti kedepannya gimana, gagal atau apa itu wajar. Itu sih, berani memulai yang penting ya. Berarti berani untuk mencoba terlebih dahulu. Untuk akhirnya itu biarkan pasrahkan kepada yang kuasa. Yang penting kita udah berusaha semaksimal yang kita bisa. Tuh. Ya, terima kasih dari Kak Agus, Kak Amel. Mungkin dari obrolan hari ini ya,
kita belajar bahwa kreativitas itu bukan sekedar bakat, tapi hasil dari proses, hasil dari kerjasama, hasil dari pengembangan skill yang harus kita tingkatkan terus ya Kak ya. Betul. Ya. Oke baik, terima kasih juga kepada para narasumber atas cerita dan insight-nya. Dan tak lupa lagi, terima kasih juga untuk Sobat Bincers yang telah mendengarkan. Saya Sasmita Alifianur Rahmat. Dan saya Brilian Arasid Sumbrani. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.